Dalam beberapa hari terakhir, serangkaian peristiwa yang sulit dijelaskan diam-diam terjadi di seluruh Amerika Serikat. Bukan bencana tunggal, bukan kecelakaan yang terjadi secara acak, namun tanda-tanda yang muncul silih berganti, masing-masing menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam. Di tengah dinginnya musim dingin yang membekukan, ribuan orang tiba-tiba berlutut berdoa di luar ruangan. Tidak ada seruan untuk berkumpul, tidak ada organisasi di baliknya. Yang ada hanya rasa takut dan dorongan batin yang tidak bisa dijelaskan. Segera setelah itu, tanah meletus tanpa peringatan. Langit menjadi gelisah, kawanan burung kehilangan arah dan terdiam. Masing-masing peristiwa dapat dijelaskan sendiri-sendiri. Tetapi ketika peristiwa-peristiwa tersebut terjadi secara bersamaan, sebuah pertanyaan menjadi mustahil untuk diabaikan. Apakah ini hanya kebetulan atau peringatan yang menyerukan kebangkitan umat manusia? Dalam video hari ini, kita akan melihat lebih dekat apa yang baru saja terjadi di Amerika Serikat dan mengajukan pertanyaan yang banyak orang takut untuk ungkapkan dengan lantang. Mungkinkah ini merupakan peringatan yang menyerukan umat manusia untuk bangkit sebelum terlambat? Mari kita bahas bersama lintas layar. Ketika hati terbangun, ribuan orang berlutut berdoa selama musim dingin. Sebelum alam mulai bereaksi secara dramatis, sebelum tanah dan langit menunjukkan tanda-tanda kerusuhan, sinyal lain muncul secara diam-diam. Itu tidak datang dari bumi atau langit, tapi dari hati manusia itu sendiri. Selama hari-hari musim dingin yang membekukan di Chicago, Illinois, khususnya di dekat Millennium Park dan lapangan umum di dekatnya, ribuan orang secara sukarela berkumpul di luar ruangan untuk berdoa. Berdasarkan video yang dibagikan secara luas di media sosial dan laporan dari media lokal, orang-orang mulai berdatangan sepanjang malam ketika suhu turun dan angin dingin menyapu seluruh kota. Tidak ada panggung, tidak ada pengeras suara, tidak ada seruan resmi dari organisasi keagamaan manapun. Orang asing berdiri berdampingan, terbungkus syal dan mantel tebal, beberapa berlutut langsung di tanah yang membeku. Adegan itu hening, khusyuk, dan sangat mengharukan. Beberapa saksi mengatakan mereka datang karena tidak bisa lagi tinggal di rumah. Beberapa memegang tangan anggota keluarga. Yang lain menundukkan kepala dalam diam, air mata jatuh di udara dingin. Doa-doanya tidak nyaring atau performatif, namun rapuh dan tulus. Diucapkan bukan karena rutinitas, melainkan karena rasa takut. Ketakutan terhadap keluarganya, ketakutan akan masa depan, ketakutan bahwa apa yang terjadi di sekitar mereka tidak lagi terjadi secara kebetulan. Wartawan lokal mencatat bahwa banyak peserta yang tidak berasal dari denominasi yang sama. Beberapa secara terbuka mengakui bahwa mereka telah menyimpang dari iman selama bertahun-tahun. Namun rasa tidak nyaman yang kian meningkat akhir-akhir ini memaksa mereka untuk kembali. Pada periode yang sama, gereja-gereja di Chicago serta kota-kota terdekat seperti Detroit dan Milwaukee melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam kehadiran jemaat pada pertemuan doa malam. Apa yang membuat peristiwa ini lebih menarik lagi adalah bahwa peristiwa ini tidak terjadi secara terisolasi. Pemandangan serupa dilaporkan terjadi di Dallas, Texas, dan di beberapa daerah pinggiran kota Ohio. Semua berbagi pola yang sama. Tidak ada organisasi, tidak ada promosi. Namun orang-orang merasa tertarik untuk berdoa bersama dalam cuaca dingin. Alkitab mencatat momen-momen ketika umat manusia kembali kepada Allah hanya setelah fondasi yang sudah mereka kenal mulai terguncang, bukan karena paksaan, namun karena kesadaran akan kerapuhan manusia. Mungkin kebangkitan hati manusia sebelum alam bereaksi adalah tanda pertama dan paling jelas bahwa peringatan sedang disampaikan secara diam-diam. Ketika ribuan orang berlutut bersama di udara musim dingin yang membekukan, pertanyaannya bukan lagi apakah peristiwa ini nyata, namun apa yang mendorong begitu banyak orang untuk mencari iman pada saat yang sama ketika tanah meletus. Peringatan dari tempat terdalam. Dalam beberapa hari terakhir, warga di beberapa perkotaan diguncangkan oleh fenomena yang meresahkan. Air bawah tanah dan lumpur tebal tiba-tiba menyembur dari bawah tanah tanpa peringatan, tanpa badai, dan tanpa sebab yang jelas. Tidak ada hujan lebat, tidak ada gempa bumi, tidak ada tanda-tanda cuaca tidak normal. Namun bumi sendiri, yang sudah lama dipercaya sebagai bumi yang stabil dan aman, tampaknya justru berbalik melawan orang-orang yang berdiri di atasnya.
Dari retakan di jalan, halaman belakang, bahkan di tengah pemukiman, air yang gelap dan keruh melonjak ke atas, menyebar dengan cepat ke seluruh area sekitarnya. Dalam hitungan menit, jalanan berubah menjadi sungai lumpur. Kendaraan ditelan, rumah-rumah dirusak dan banyak keluarga terpaksa mengungsi hanya dengan membawa pakaian yang mereka kenakan. Kecepatan letusan membuat hampir tidak ada waktu untuk bereaksi, sehingga menambah ketakutan dan kebingungan. Para ilmuwan dan insinyur telah berusaha menjelaskan kejadian tersebut melalui tekanan geologis, sistem air bawah tanah yang tidak stabil, atau struktur tanah yang melemah. Namun, bagi mereka yang menyaksikannya secara langsung, kerusakan yang ditimbulkan jauh melebihi kerugian harta benda. Yang tersisa adalah perasaan yang lebih dalam dan meresahkan bahwa sesuatu yang sudah lama tersembunyi di bawah permukaan dipaksa terbuka. Ketika tanah itu sendiri tidak mau berdiam diri, orang-orang mulai mempertanyakan apa yang terjadi di bawah fondasi dunia mereka. Banyak warga menggambarkan bagian yang paling menakutkan bukan sebagai lumpur atau kehancuran, namun perasaan bahwa bumi menyingkapkan sesuatu yang terkubur, sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk disembunyikan selamanya. Tanah bukan sekedar medan fisik, ini melambangkan stabilitas, keamanan, dan landasan kehidupan sehari-hari. Ketika fondasi itu runtuh tanpa peringatan, kepercayaan dan kepastian pun ikut runtuh. Dalam Alkitab, bumi seringkali digambarkan bukan sekedar sebagai tanah, namun sebagai alat yang melaluinya Allah menyatakan otoritasnya. Dalam Bilangan 16 ayat 31-32, Kitab Suci mencatat, tanah di bawah mereka terbelah dan bumi membuka mulutnya serta menelan mereka dan seisi rumah mereka. Ini adalah gambaran yang jelas tentang respons ciptaan ketika korupsi mencapai batasnya. Roma 8 ayat 22 mengingatkan kita bahwa seluruh ciptaan sedang mengeluh, bereaksi terhadap kekacauan dan kerusakan moral. Meskipun ilmu pengetahuan modern mungkin mengklasifikasikan letusan ini sebagai peristiwa geologis yang langka, banyak yang tidak dapat mengabaikan waktu atau simbolismenya. Apakah kejadian-kejadian tersebut hanyalah anomali alam? Atau apakah itu merupakan pengingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang akan terkubur selamanya? Bahwa apa yang ada di bawah, baik di dalam bumi maupun di dalam hati manusia, pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Ketika tanah di bawah kaki kita meletus, umat manusia terpaksa menghadapi lebih dari sekedar bencana fisik. Kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam. Pada landasan apa kita sebenarnya berdiri? Dan ketika fondasi itu terguncang, akankah ia bertahan? Ketika bumi mulai berbicara, itu bukan hanya peringatan akan kehancuran. Hal ini memerlukan refleksi dan mungkin pertobatan. Ketika langit menjadi tidak stabil, kawanan burung kehilangan arah. Sebelum manusia dapat pulih sepenuhnya dari letusan di bawah tanah, fenomena aneh lainnya terjadi. Kali ini dari langit itu sendiri. Di beberapa kawasan, warga mulai menyaksikan pemandangan tak biasa. Sekawanan besar burung tiba-tiba muncul, berputar-putar tanpa henti di atas kepala dalam pola yang rapat dan kacau. Awalnya, pemandangan itu memicu rasa penasaran. Ratusan burung bergerak dalam formasi berputar-putar, saling tumpang tindih dan bertabrakan satu sama lain seolah terperangkap dalam kekuatan tak kasat mata. Namun dalam beberapa menit, rasa ingin tahu berubah menjadi ketakutan. Tanpa peringatan, tanpa guntur, badai atau angin kencang, tiba-tiba kawanan burung itu terjatuh ke tanah. Para saksi mata menggambarkan mereka berdiri membeku ketika burung-burung berjatuhan ke jalan, atap rumah, tempat parkir dan bahkan tepat di depan rumah mereka. Beberapa di antaranya terletak tak bergerak setelah benturan. Yang lain berjuang sebentar, tidak dapat kembali terbang. Suara sayap yang kencang dan tabrakan yang tiba-tiba menciptakan pemandangan yang kacau sekaligus sangat meresahkan. Yang membuat situasi semakin meresahkan adalah hal itu tidak terjadi hanya di satu lokasi. Laporan serupa muncul dari berbagai wilayah, semuanya menggambarkan pola yang sama. Burung kehilangan orientasi, terbang berputar-putar tak terkendali, lalu jatuh ke tanah karena panik. Jalan-jalan ditutup sementara, penduduk tetap tinggal di dalam rumah dan pemerintah setempat tidak siap menghadapi peristiwa yang tidak memiliki preseden yang jelas. Para ahli memberikan berbagai penjelasan, mulai dari perubahan tekanan atmosfer secara tiba-tiba dan gangguan medan magnet bumi, hingga gangguan dari cahaya buatan atau sinyal radio. Namun tidak satu pun dari teori-teori ini yang sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik. Burung dikenal karena kemampuan navigasinya yang luar biasa, seringkali merasakan perubahan lingkungan jauh sebelum manusia merasakannya. Ketika mereka panik,
Banyak yang percaya bahwa hal ini menandakan adanya gangguan yang lebih besar pada tatanan alam. Dalam Alkitab, burung seringkali menjadi simbol keteraturan alam dan pemeliharaan ilahi. Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada satupun burung pipit yang jatuh ke tanah tanpa kemauan Bapanya. Oleh karena itu, ketika kawanan burung terdiam dan kebingungan, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya peristiwa biologis yang langka? Atau apakah langit seperti bumi sebelumnya mencoba mengirimkan peringatan? Bahkan ketika makhluk di langit pun kehilangan arah, umat manusia tidak mau tidak bertanya. Jika alam sendiri menjadi bingung, apa yang akan terjadi pada kita dalam takanan penciptaan? Ketika tanda-tanda itu berbicara bersama-sama, sebuah panggilan Alkitabiah untuk bangkit. Sepanjang sejarah umat manusia, Alkitab tidak pernah menyangkal realitas adanya gejolak besar yang terjadi di alam dan masyarakat. Sebaliknya, kitab suci berulang kali mengingatkan kita bahwa akan ada saat-saat ketika umat manusia terpaksa berhenti sejenak, mengamati dan mempertimbangkan kembali jalan yang mereka tempuh. Tanda-tanda ini diberikan bukan untuk menebar kepanikan, melainkan untuk membangunkan hati nurani yang perlahan tertidur. Yesus sendiri memperingatkan, oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui pada hari mana Tuhanmu akan datang. Matius 24:42. Kewaspadaan yang dibicarakan dalam kitab suci bukanlah ketakutan buta, namun kesadaran spiritual yang mendalam ketika manusia menyadari kerapuhan dirinya dan kebutuhannya akan Sang Pencipta. Ketika ribuan orang tiba-tiba berlutut dalam doa selama musim dingin yang membekukan tanpa panggilan, organisasi atau kampanye publik apapun, banyak yang mengajukan pertanyaan sederhana namun mendalam. Apa yang memaksa mereka? Alkitab memberitahu kita bahwa terkadang Tuhan menyentuh hati manusia sebelum alam sendiri yang berbicara. Aku akan menyingkirkan darimu hatimu yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36:26. Kebangkitan spiritual dalam jiwa manusia seringkali merupakan tanda pertama dari peringatan ilahi yang dibungkus dengan belas kasihan. Kemudian ketika tanah meletus tanpa peringatan, kitab suci mengajak kita untuk melihat peristiwa-peristiwa ini melalui kacamata yang lebih dalam. Bumi bukan sekedar permukaan di bawah kaki kita. Ini melambangkan stabilitas, keamanan, dan landasan kehidupan manusia. Ketika landasan tersebut goyah, umat manusia terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang benar-benar permanen. Seluruh fondasi bumi terguncang. Mazmur 82 ayat 5. Dan bagaimana dengan langit? Ketika sekawanan burung, makhluk yang diberkahi dengan navigasi yang luar biasa, nalurinya tiba-tiba menjadi bingung dan terdiam. Kegelisahan mendalam menyebar di antara mereka yang menyaksikannya. Yesus pernah bersabda bahwa tidak ada satupun burung pipit yang jatuh ke tanah tanpa kemauan Bapaknya. Matius 10 ayat 29. Kebenaran ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa seluruh ciptaan tetap berada dalam kesadaran kedaulatan Tuhan. Ketika tatanan alam tampak terganggu, umat manusia diajak untuk mendengarkan. Nabi Hosea menulis, oleh karena itu, tanah menjadi kering dan semua penghuninya menjadi sia-sia. Binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut tersapu habis. Hosea 4 ayat 3. Kitab suci menyingkapkan hubungan mendalam antara kondisi moral umat manusia dan keadaan penciptaan itu sendiri. Ketika kebenaran diabaikan, konsekuensinya akan meluas keluar masyarakat dan ke dalam tatanan alam. Namun, Alkitab tidak pernah menyajikan tanda-tanda sebagai kalimat yang tidak dapat diubah. Setiap peringatan disertai dengan ajakan untuk bertaubat. Jika umatku yang dipanggil dengan namaku mau merendahkan diri dan berdoa, serta mencari wajahku dan berbalik dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan menyembuhkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7:14. Pertaubatan yang alkitabiah lebih dari sekedar penyesalan. Ini adalah sebuah belokan, perubahan arah. Ini adalah momen ketika orang memeriksa apa yang mereka percaya, kekayaan, kekuasaan, sistem, atau diri mereka sendiri. Hal-hal ini mungkin menawarkan keamanan sementara, namun tidak dapat bertahan ketika fondasinya terguncang. Yesus mengilustrasikan kebenaran ini dengan perumpamaan tentang dua orang pembangun, yang satu membangun di atas batu dan yang lain membangun di atas pasir. Saat badai datang, hanya rumah yang dibangun di atas batu yang masih berdiri. Matius 7 ayat 24-27. Peristiwa yang kita saksikan saat ini, baik dijelaskan secara ilmiah atau tidak, menghadapkan kita pada pertanyaan yang sama. Berdasarkan apa hidup kita dibangun?
Kitab suci juga memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Masyarakat menjadi semakin keras dan cepat, namun kurang bersedia untuk mendengarkan. Umat manusia mengetahui lebih banyak dari sebelumnya, namun kurang memahami makna kehidupan. Di dunia seperti ini, saat-saat hening seperti ribuan orang yang berlutut berdoa di bawah langit musim dingin, berbicara lebih keras daripada protes atau siaran apapun. Penting untuk mengingat bahwa Tuhan tidak menyukai kehancuran. Aku tidak berkenan dengan kematian orang fasik, melainkan mereka berpaling dari jalan mereka dan tetap hidup. Yehezkiel 33-11. Tanda-tanda tersebut tidak dimaksudkan untuk membawa umat manusia menuju keputusasaan, namun untuk menawarkan kesempatan untuk kembali. Yesus tidak datang sekedar untuk memperingatkan, dia datang untuk menebus. Salib merupakan bukti paling jelas bahwa belas kasihan selalu mendahului penghakiman. Namun, tulisan suci juga mengajarkan bahwa setiap orang harus memilih bagaimana mereka menanggapi panggilan itu. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami arti dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa hikmat dimulai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ketika orang belajar kerendahan hati, refleksi dan doa, harapan tetap ada bahkan di saat yang paling tidak menentu. Pada akhirnya, pesan kitab suci tidak berakhir dengan ketakutan, namun dengan janji. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28:20. Meskipun dunia mungkin berubah dan tatanan yang sudah dikenal mungkin bergetar, Dia yang memegang langit, bumi, dan hati manusia tetap tidak berubah. Dan seringkali pada saat-saat tergelap umat manusialah terang kebangkitan, pertobatan, dan iman bersinar paling jelas ketika tanda-tanda ini terungkap. Alkitab mengingatkan kita bahwa umat manusia pernah menghadapi persimpangan jalan yang sama sebelumnya. Pada zaman Nuh, kitab suci memberitahu kita bahwa orang-orang melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka dengan makan, minum, menikah, tanpa menyadari bahwa penghakiman sudah dekat. Bukan karena Tuhan tidak memperingatkan mereka, namun karena mereka memilih untuk tidak mendengarkan. Demikianlah yang akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24:38-39. Bahayanya bukanlah ketidaktahuan, tapi ketidakpedulian. Saat ini, masyarakat modern berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Dikelilingi oleh teknologi, informasi, dan kebisingan yang tiada henti, banyak orang kehilangan kemampuan untuk memahami makna. Ketika peristiwa yang tidak biasa terjadi, orang-orang pertama-tama mencari penjelasan yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup tanpa perubahan. Sains mencari penyebabnya, media mencari berita utama, namun kitab suci menyerukan refleksi hati. Alkitab tidak menentang pengetahuan. Ini memperingatkan terhadap pengetahuan tanpa kebijaksanaan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa akan tiba saatnya manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, sombong, angkuh, secara lahiriah menjalankan kesalehan, namun memungkiri kuasanya. 2 Timotius 3:2-5. Kata-kata ini tidak menggambarkan generasi yang jauh. Mereka mencerminkan perjuangan zaman sekarang. Iman menjadi budaya. Doa menjadi sesekali, dan pertobatan menjadi tidak nyaman. Namun Tuhan terus berfirman, tidak selalu melalui guntur, namun melalui gangguan. Ketika ketertiban terganggu, ketika kenyamanan terguncang, umat manusia diingatkan bahwa mereka tidak bisa mandiri. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka kehancuran tiba-tiba menimpa mereka. 1 Tesalonika 5:3. Ayat ini tidak meramalkan tanggal atau peristiwa. Ini memperlihatkan pola pikir keamanan palsu. Alkitab secara konsisten menyatakan bahwa Allah mengizinkan tanda-tanda bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, melainkan untuk membangkitkan kerendahan hati. Tanda adalah ajakan untuk kembali pada kebenaran. Nabi Yoel menyatakan, bahkan sekarang demikianlah firman Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan puasa, tangisan, dan duka. Yoel 2:12. Kepulangan ini bukan sekedar ritual keagamaan, namun merupakan penataan kembali kehidupan itu sendiri. Yesus menekankan pentingnya hal ini ketika dia berkata, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Lukas 13:3. Kata-kata ini sering disalahartikan sebagai kata-kata kasar, namun diucapkan dengan belas kasih. Kristus tidak mengancam umat manusia, Dia memohon dengan itu.
Pertobatan bukanlah hukuman, ini adalah penyelamatan. Di masa-masa ketidakpastian, kitab suci mengarahkan orang-orang percaya untuk berlabuh bukan pada prediksi, namun pada ketaatan dan kesetiaan. Kitab Ibrani mengingatkan, di sini kita tidak mempunyai kota yang abadi, tetapi kita menantikan kota yang akan datang. Ibrani 13:14. Dunia ini dengan segala sistem dan strukturnya bersifat sementara. Pengharapan terletak pada stabilitas, namun pada janji-janji Tuhan. Mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apa yang akan terjadi selanjutnya, namun bagaimana kita menyikapinya saat ini. Akankah hati tetap mengeras atau melunak? Akankah orang-orang kembali berdoa hanya ketika rasa takut muncul, atau menemukan kembali iman yang hidup dan bertahan melampaui krisis? Kitab suci meyakinkan kita bahwa Tuhan itu sabar, tidak ingin seorang pun binasa, tapi semua orang bertobat. 2 Petrus 3:9. Waktu diberikan bukan untuk menunda, tapi untuk mengambil keputusan. Setiap tanda, setiap gangguan, setiap momen hening adalah sebuah peluang. Dan ketika umat manusia akhirnya mendengar, bukan dengan panik namun dengan kerendahan hati, maka peringatan tergelap pun bisa menjadi pintu menuju pembaharuan, pemulihan, dan harapan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ke channel Cross Screen untuk mendapatkan informasi internasional.